Jadi ini saya perlu bilang sama teman-teman, saya ngambil orderan yang 10 ribuan ya, karena tadi sempet sortir cuma memang nggak ada yang cocok, dan ini mau nggak mau 10 ribuan lagi guys. Nanti tak ceritain. Oke, jadi ceritanya gini guys, tadi sehabis settingan bandaranya tak lepas dari jam 8 karena nggak dapet ya bandara ya, baik Grab ataupun Gokarnya. Saya masih menerapkan sortir di Gokarnya. Ada beberapa orderan yang lumayan sih sebenarnya, 40 ribuan kayak gitu, tapi penjemputannya jauh banget guys, di Ring Road Selatan kayak gitu. Nggak saya ambil karena saya berpikir siapa tahu habis ini dapat yang cocok lagi, yang lebih deket lah paling nggak penjemputannya. Tapi ternyata nggak ada. Setelah itu nggak ada dan nggak bunyi. Padahal saldo saya kan minus 47 nih, gara-gara saya narik ke Boyolali kemarin. Minusnya gede ya. Agak susah bunyi. Nah, terpaksa ini saya ngambil yang 10 ribuan untuk memperkecil minusnya. Jadi begitu ceritanya. Tadi yang 10 ribuan ini deket soalnya jemputnya. Nah, ini terpaksa hari ini saya auto bid guys. Dan ini bunyi lagi guys. Saya hari ini terpaksa auto bid karena untuk biar dapat orderan. Karena kalau sortir sudah nggak bisa lagi ini, sudah nggak ada orderan yang gede. Nah, dapat lagi 18.000 ya kali ini ya. Ini orderan yang kedua guys. Yang pertama tadi 10.000. Yang pertama 10.000, ini yang kedua 18.000. Nah, dengan demikian ini memperkecil minus saya guys. Karena saya minusnya 47.000. Tadi dapat 10.000, ini 18.000 ya, memperkecil lah ya. Yang jelas kalau untuk sortir ini udah nggak bisa, udah nggak ada yang gede lah gitulah istilahnya, kecuali kalau hujan ya. Kalau hujan masih bisa mungkin, tapi karena ini pagi-pagi masih panas dan ini jam 8:30 ya. Jadi gitu guys, hari ini tanggal 4 Januari 2024 saya mulai auto bid lagi guys. Jadi setelah sekian lama sortir keras, hari ini saya auto bid lagi untuk pagi ini ya. Lihat sikon juga ya, kalau nanti mungkin rame atau hujan ya mungkin bisa ini lagi, bisa sortir lagi. Tapi untuk pagi ini saya khusus auto bid ya, karena kalau untuk cari tarif gede udah nggak ada ya. Saya aja tadi setting bandara nggak dapet. Ini saya jemput penumpang yang kedua 18.000, nganternya ke Taspen, gitulah pokoknya. Nah, ini sudah mulai sepi penumpangnya, penumpang lokal semua guys, bukan wisatawan, artinya orang-orang biasa, orang-orang warga lokal lah ya. Walaupun masih ada nih wisatawan ini rombongan nih. Tapi kalau rombongan kayak gini tuh nggak bakal naik online guys. Mereka naik bus rombongan, nggak bakal order online mereka itu. Dharma wisata ya kan. Yo wes, tetap semangat bagi teman-teman yang mengalami keanyepan. Ya begitulah resikonya. Kemarin sortir keras, pamer pendapatan 500.000. Saya lagi mejen. Ya seperti itu memang. Rasa banget penurunannya gitu loh. Tapi jangan khawatir, nanti kalau weekend kan rame lagi. Oke, kita lihat aja nanti auto bid saya sampai jam 4 bisa dapat berapa. Oke, lanjut. Jadi boleh dibilang ini saya kerja bakti dulu ini untuk nambal minusnya ya. Minusnya kemarin dari Boyolali lumayan soalnya. Sekarang nambal minusnya dulu. Ini kerja bakti dulu. Oke, selesaikan dulu 18.000.
minusnya masih berapa? Masih minus 18.000 juga. Jadi ini kerja bakti cari Argo yang bisa nutup minusnya dulu ya. Masih Autobit. Lihat seberapa kehebatan Autobit ya guys. Nanti ada orderan nggak? Nah, jadi kalau sudah normal kayak gini, sudah nggak ada liburan kayak gini, ini sortiran sudah susah teman-teman. Kalau teman-teman masih mau menerapkan sortir ya monggo. Cuma Argo-Argo yang kalian cari itu susah. Atau mungkin malah nggak ada ya, cari tarif-tarif yang 50 ribuan ke atas itu sudah susah. Dan kalau kebanyakan sortir nantinya bukan masalah ke akun juga, akun bisa dibenerin, tapi kalau nanti kebanyakan sortir, nyari yang cocok nggak ada, dan akhirnya teman-teman malah nggak dapat duit, ya kan? Nunggu yang cocok nggak ada, sortir terus, akhirnya malah nggak dapat duit, ya nggak? Karena saya dulu juga gitu guys, sortir cari Argo yang cocok 50 ribuan ke atas, nggak ada. Akhirnya malah nganggur, tidur, nggak dapet duit. Nah tapi kalau Autobit, ya mau nggak mau kita ambil, kita dapat duit malah, asal rajin, asal mau gitu ya. Nah itu pokoknya guys, syaratnya ya cuma itu, syaratnya rajin, mau nggak males gitulah istilahnya, nggak males. Nah, gitu. Oke lah, kalau kemarin pas liburan sortir nggak masalah ya, karena memang orderannya banyak. Dan kalau Autobit kita rugi sendiri. Nah sekarang sebaliknya nih, liburannya sudah selesai, ya udah memang nggak ada lonjakan harga, nggak ada tarif-tarif gede, nggak ada. Semua penumpangnya rata-rata warga Jogja sendiri, wisatawannya sudah pada balik, sudah sedikit. Nah itulah guys, Autobit ya sekarang ya. Jadi begitu. Ini dapat juga yang gede ternyata Autobit loh guys, 55.000. Padahal agak jauh nih jemputnya nih, nganter ke Tridadi. Jos toh? Autobit loh. Ini orderan yang ketiga. Padahal saya ini di perempatan Gayam, Apotek Waringin ya. Ini penumpangnya di Panembahan Senopati, Gondomanan lah ya. Dapat Autobit guys. Yuk guys. Jadi saya juga sempat khawatir nih sebenarnya. Kemarin kan saya sortirnya lumayan keras ya pas liburan. Saya khawatir hari ini atau setelah liburan anyep nggak bunyi. Tapi ternyata ya masih bunyi, masih aman lah akunnya. Kan ada teman-teman yang Gokar tuh bener-bener nggak bunyi sama sekali, tuh ada guys. Ada itu. Kalau akun saya ya masih bunyi, ini dapat 3 Autobit. Jadi gitu ya. Apa ya, saya mau ngomong apa ya, lali ya malah itu. Tadi nek misale ini kan normal nih situasinya, nggak ada liburan, kemungkinan Autobit lagi itu masih bisa terjadi guys. Kemungkinan manual bit masih bisa terjadi jika nanti hujan. Kalau keadaan sudah hujan, itu untuk Autobit juga jangan ngerekasani soro guys, remuk dhewe nek udan Autobit. Mendingan 2 pilihan kalau hujan tuh, off sekalian, nggak narik maksudnya, atau ya sortir pelan-pelan, sortir kalem gitu ya. Jadi gitu, karena kalau hujan itu otomatis juga penjemputannya jauh-jauh nanti, dan resikonya mobil basah itu pasti gitu. Kalau hujannya udah selesai, udah terang, udah reda, itu orderannya mampet lagi. Orderannya lambat lagi, delaynya mulai lagi lama. Jadi seperti itu guys, kalau hujan ada 2 kemungkinan ya, off sekalian atau ya sortir kalem
Ya sortir 5 kali lah. Kalau 5 kali nggak ada yang cocok, mending udah 5 kali nggak ketemu tarif yang cocok, ya udah mendingan off aja. Kalau saya gitu ya. Kalau hujan. Yo selesaikan dulu. Wah ini juragane pengusaha di Jogja ternyata bintang 5. Makasih kok. Yo ini saya di Tenggung ya guys. Nah sekarang minusnya plus guys, sudah hilang 36.000, sudah bisa dapat orderan tunai sekarang. Nanti ya iki ya. Aduh, Tenggung nih guys, Tenggung ngalor sidik. Jai ngasih tip 10.000, makasih kok. Juragane Kolombo baru motor guys. Untuk mana? Sekarang saldo saya 44.000. Ya balik kota lagi. Nah di sini lama nanti dapat orderan. 3 orderan ya. 3. Penghasilannya 94.000. 94.000 metode autobid. Jadi kalau menurut saya keunggulan autobid itu bagi saya pribadi adalah menghilangkan rasa malas guys. Ya karena kalau dapat orderan autobid tarif berapapun ya mau nggak mau diambil gitu kan. Nah, kalau mau menghilangkan rasa malas itu terpaksa gitu loh. Tapi kalau manual atau sortir ya melatih kita untuk males kan gitu. Jadi banyak nganggurnya karena nyortirin cari tarif yang cocok tapi nggak ada yang cocok, nganggur, nggak dapat duit, kayak gitu ya. Intinya gitu guys. Ini saya balik ke arah kota lagi karena di sini nggak dapet. Ya moga-moga nanti di jalan dapet lah. Sebelum hujan, nanti mungkin kalau hujan saya stop ini. Gitu. Dapat lagi guys, 10.000. 10.000-an guys. Ah, 10.000-an. Yes. Gas. Ini sudah tak selesaikan penumpang yang 10.000 tadi. Deket banget. Jadi kalau autobid itu kalau kita dapat tarif gede itu namanya bejo ya. Beruntung dapat kakap tarif gede, tapi kalau dapat teri ya 10.000-an ya apes. Gitu guys, sebagai beli kucing dalam karung guys. Kalau autobid tuh kita nggak pernah tahu kita akan dapat tarif berapa gitu ya. Itulah seninya autobid, penuh misteri pokoknya. Tarifnya berapa kita nggak akan tahu. Tahu-tahu bunyi tet gitu, aduh 10.000. Atau tahu-tahu tet, aduh bejo 50.000. Nah kayak gitulah. Beda dengan sortir. Kalau sortir kan kelihatan, langsung kelihatan tarifnya ya. Kalau autobid nerima dulu baru buka, 10.000 itu ya. Suka dukanya autobid gitu guys. Nikmati aja. Tapi asli iki nek sortir wis ora iso guys. Ya iso, cuma tarif yang kita cari itu nggak bakal ada. 50.000-an tuh nggak bakal ada, langka. Kecuali kalau hujan kayak gitu. Kalau panas kayak gini ya wis ora iso. Mame nganggur nanti nggak dapat trip, nganggur gitu.
Halo guys, ini kan tadi saya iseng-iseng setting bandara ke tujuan bandara. Akhirnya dapat guys. Nih 160. Jadi ini setelah sekian lama saya nggak ke bandara, akhirnya saya ke bandara ini jemput di Hotel Porta guys, Jalan Kolombo. Padahal lokasi saya tadi di Terban. Akhirnya setelah sekian lama gak ke bandara, akhirnya ke bandara. Walaupun setting tujuan sih. Tadi ini kan saya iseng-iseng ya, tak setting tujuan. Nggak saya videokan sih. Tahu-tahu kok, oleh. Ini harganya murah sekali ya. Murah, 160 dari Kolombo ke Bandara YIA. Oke guys, semoga nanti nggak buru-buru, pesawatnya masih lama, jadi nyantai. Oke, saya ke bandara dulu, ke atas. Oke, ini jadi jemput di Hotel Porta guys. Jangan lupa pakai e-money ya. Saldo saya ngepres tinggal 9.000, parkirnya 8.000. Wah. Porta hotel. Ibu nyebrang blind spot ya, nyebrang ya, ngawur tenan. Yuk. Porta hotel. Oke, sudah sampai bandara ini guys. Ini. Yuk keluar yuk. Jangan lupa siapkan uang kartunya ya, karena di sini sudah berlaku uang kartu elektronik, kartu uang elektronik ya. Yuk cabut yuk, balik ke Jogja lagi yuk. Tapi sebelumnya saya mau makan siang dulu di daerah sini, nanti cari apalah yang cocok ya. Bandara Jogja itu dekat pantai guys. Dan di sana pantai. Kita keluar dulu. Tadi mbaknya ngasih tip, wah sip. Nih pendapatan hari ini ya guys. 5 orderan 275. Tapi dari minus tadi guys, minus 47-an ya. Sudah ngasih tip 10.000 hari ini, 2 tip 10 ribuan 2 kali. Jadi ini kalau di sini kayak tol ya guys ya. Jadi masuknya ngetap, exitnya juga ngetap maksudnya. Kalau di stasiun Tugu itu kan masuknya masih manual, mencet tombol, keluar kartu, bayarnya baru pakai ini. Kalau di sini kayak tol, masuknya ngetap, keluarnya juga ngetap, kayak gitu. Ini saldo saya ngepres ini 10.000. Semoga bisa ya. Tumben antriannya exit kok banyak banget ini, pada nganu po ya. Ora ngerti nek nganggo kartu ya. Nah, sip. Wis. Nah, kayak gini kayak tol nih, guys. Yuk. Bener-bener kayak tol kalau ini. Masuknya ngetap, keluarnya juga ngetap. Beda sama stasiun Tugu. Stasiun Tugu itu masuknya masih manual, pencet tombol, keluarnya baru ngetap. Oh, antri tuh pada kecelek nggak bawa kartu mungkin. Jadi mulai 1 Januari ya, mulai 1 Januari diberlakukan wajib kartu e-money, kartu uang elektronik. Oke, saya punya Mandiri, Indomaret. Oke, lanjut kita cari makan siang dahulu. Sate kambing, gas. Oh ya, ngomong-ngomong soal kartu uang elektronik, itu katanya yang paling fleksibel itu dari Mandiri guys. Dari Mandiri kayak gini ya. Nah, kayak gini, karena ini di semua tol itu bisa. Nah, saya punya temen soalnya punyanya berisi sama flash, itu katanya di
tol mana itu nggak bisa guys untuk berisi sama flash guys. Jadi ya kalau untuk ini e-money mandiri katanya semuanya bisa untuk semua tol di seluruh Indonesia ya. Jadi begitu informasinya. Kalau lebih baiknya ya punya semua, ya berisi, ya flash, ya e-money mandiri. Ada BNI ya, kalau bisa punya semua, tapi kalau nggak bisa ya salah satu aja. Itu. Nah, takutnya soalnya kalau masuk tol kartunya nggak cocok, itu nggak bisa. Temen saya bilang begitu di tol mana gitu loh, daerah Semarang atau di mana gitu, pakai berisi BRI, dari BRI itu nggak bisa guys. Begitu, nggak support gitu loh katanya. Entah pas gangguan atau gimana, yang jelas nggak bisa gitu ya. Kalau saya selama ini pakai tol lewat tol mana saja, pakai ini bisa semua. Di Semarang bisa, di Bandung, di Cilenyi kemarin bisa, di Sumdawu bisa, di daerah Semarang atau Solo bisa. Oke. Kita ke Kota Wates dulu. Ini masih nyala ya guys ya, masih nyala tapi memang belum dapat. Jadi 5 orderan total pendapatan 275. Tak cari makan siang. Saya belum makan siang, belum sarapan. Saya itu jarang sarapan guys. Jadi pagi itu paling cuma ngeteh atau ngopi. Kalau ada roti ya roti, kayak gitu ya. Jadi sarapan nasi pagi-pagi itu saya jarang. Jadi butuh yang cepet soalnya kalau makan nasi kan nanti lama banget ya. Sarapan nasi itu kecuali memang banyak waktu luang makan nasi nggak masalah pagi hari ya. Kalau untuk yang butuh cepet ya makanan yang bisa dimakan cepet lah, roti atau apa kayak gitu, asal ya untuk ganjil perut lah istilahnya gitu. Nah ini mau cari makan siang nasi aja gitu ya. Kita ke Wates dulu aja. Jadi kayaknya loh guys, kayaknya ini nggak tak lanjut karena ada acara, istri minta diantar nanti sore guys. Barusan WA, nanti sore jam 4-an dia minta diantar. Jadi gitu, ini saya terpaksa nggak tak lanjutin, mungkin tak udahi aja. Terus tak beli bakso buat orang rumah ya. Saya punya bakso langganan enak ini soalnya. Jadi nanti tak beli bakso dibungkus bawa ke Jogja, terus saya makan gulai atau sate lah. Jadi ini beliin bakso buat istri guys, pesanan buat dibawa ke Jogja. Lokasinya di dekat Pasar Cikli. Oke, nek saya sendiri tak makan apa ya, pengen kambing saya. Oke, pengen gulai mungkin ya, pengen gulai. Saya udah lama nggak makan gulai karena kemarin bikin video soto terus gitu ya makannya ya. Kita makan gulai kambing coba ya kalau buka ya. Warung sate kambing dan gulai. Tadi nggak tak videokan karena nyetel dangdut nggak copyright guys. Deket Terminal Wates. Jadi pas makan gulai nggak tak videokan karena ada musik keras banget, takutnya kena copyright. Ya wes, itu aja intinya. Sate dan gulai kambing Pak Kuncung deket Terminal Wates. Ya wes, lanjut balik Jogja. Mantap. Oke guys, ini sudah tak matikan. Ya wes guys, intinya gitu aja. Jadi karena nanti jam 4 ada acara, ini jam 2 siang. Total 275, 5 orderan ya guys. Jadi gitu aja. Besok Jumat lanjut Autobeat, tetap semangat teman-teman semua ya. Oke. Pokoknya pantengin terus channel Super Taksi Online, mantap.